Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara menjalankan Google Play di laptop Windows 10 atau Windows 11 ya. Jadi kasusnya ini kita akan mengatasi Google Play game ini tidak support di laptop kita atau komputer kita. Jadi ketika dibuka dia ada keterangan seperti ini ya. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nanti ada notif seperti ini ya. Jadi prosesor yang kita miliki itu masih 4 CPU ya. Kayak gitu teman-teman. Namun jangan berkecil hati ya, kita akan mengatasinya. Silakan konekkan internet terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum download Google Play gamenya, silakan download di sini ya. Di Google Chrome download dulu Google Play game PC, pilih aja yang ini ya. Nah, silakan klik download beta ya. Nah, ini kita langsung install aja teman-teman. Nah, kita install. Kalau ada tulisan yes no, pilih yes ya. Kita close Google Chrome nya dulu. Dan ini proses pengunduhan, saya percepat videonya ya. Nah, pengunduhan Google Play game. Nah, indonya selesai, nanti ini pemasangan installnya. Nah, ini sudah selesai install teman-teman ya. Sudah selesai install. Selanjutnya di sini kan dibuka masih belum bisa ya, nggak apa-apa ya. Kita langsung aja ke caranya. Teman-teman silahkan buka Google Chrome lagi ya. Buka Google Chrome lagi. Lalu di sini teman-teman silahkan ketik Ari seluler ya, yang ini. Di sini dia sudah menyediakan bahannya ya, pilih yang paling atas. Nah, di kotak pencarian ini silakan teman-teman ketik Google Play game kayak gitu. Google Play game. Nah, silakan enter saja. Nah, di sini ada install Google Play game beta di laptop jadul. Misalkan laptop yang spesifikasinya belum memadai kayak gitu. Nah, ini silakan download aja ya. Download bahannya. Kalau udah terdownload, kita close lagi Google Chrome-nya. Selanjutnya kita buka ke file explorer ya. Kita cari file downloadnya, ini kita ekstrak dulu agar filenya menjadi folder terlebih dahulu ya, ekstrak ya. Nah, agar filenya menjadi folder dan bisa kita buka. Nanti ini registry update-nya ya. Silahkan di double klik aja, lalu klik run. Nanti tinggal pilih yes aja, lalu oke. Selanjutnya buka service update. Di sini di blok aja, silahkan klik kanan ya, lalu copy, terus kita close dulu file explorernya atau minimize juga boleh. Di sini di aplikasinya silahkan klik kanan, lalu open file lokasi, buka current ya, terus buka service. Disinilah kita klik kanan lalu paste seperti itu, lalu refresh ya. Nah, checklist dan continue. Ketika sudah, di close lagi file explorernya ya. Selanjutnya kita akan mencari Windows fitur ya. Di sini di kotak pencarian tulis aja fitur. Nah, di sini kan ada tulisan turn Windows fitur on or off ya. Silakan buka. Di sini teman-teman scroll ke bawah, cari tulisan Windows mesin platform ya. Terus Windows hypervisor ya. Di checklist dua-duanya, lalu oke. Nanti akan ada pemberitahuan seperti ini dan dia akan meminta restart ya. Nah, silahkan di restart ya. Nanti ini saya akan videokan pakai handphone ya. Nah, karena ini agak lama jadi saya percepat aja videonya ya. Ini kan lagi update, dia memulai konfigurasi agar bisa menjalankan
Google Play Game aplikasi Android di laptop atau PC ya. Cara ini bisa untuk PC juga, komputer, laptop, merek apapun ya, Windows 10 atau Windows 11. Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Nanti ini sudah masuk desktop ya. Nah, ketika sudah masuk desktop, yang harus teman-teman lakukan adalah masuk BIOS ya. Klik restart, namun saya akan ngasih tahu cara masuk BIOS di masing-masing laptop itu seperti apa. Saya akan tuliskan seperti ini: laptop Lenovo menggunakan F2 atau FN dan F2, Acer F2, Asus F2, HP F10, PC ya atau komputer pakai delete, merek lain-lain pakai F2 ya. Seperti itu. Ini tombol agar laptopnya atau PC-nya bisa masuk BIOS. Nanti di BIOS-nya akan kita setting virtual teknologinya menjadi on. Kalau misalkan virtual teknologi tidak disetting, maka cara ini akan gagal ya. Oke teman-teman, kita masuk BIOS dulu ya. Berhubung ini laptopnya laptop Asus ya, jadi kita menggunakan tombol F2. Kita restart, lalu langsung tekan-tekan tombol F2 seperti ini ya. Nanti dia akan masuk ke settingan desktop. Untuk laptop Asus, khusus Asus ya, ketika muncul desktop seperti ini harus ditekan tombol F7 terlebih dahulu agar tampilannya berubah seperti ini ya. Nah, di sini kita arahkan pakai keyboard ya. Kita pakai arah kanan ke Advanced ya. Di sini kan ada tulisan Intel Virtual Technology ya. Ini tinggal teman-teman rubah, atau ini PTD ya. Ini statusnya disable, statusnya mati. Kita rubah dengan enter ya, enter. Nanti kita arahkan ini, enter saja, lalu pilih enable ya. Terus yang PTD juga kita enter, lalu arahkan ke enable ya. Nah, kalau sudah silahkan tekan F10 untuk menyimpan settingan BIOS, lalu enter. Nah, ketika sudah disimpan, si laptopnya akan restart kembali. Perlu diketahui laptopnya harus dalam keadaan charger ya, agar tidak kehabisan baterai teman-teman. Oke teman-teman, ini ditunggu saja ya, tidak lama karena ini saya percepat videonya ya, agar tidak terlalu lama. Nah, sudah masuk desktop. Oke, kita langsung jalankan aja ya, klik 2 kali. Nah, ini layarnya hitam ya. Kalau misalkan layarnya hitam kayak gini, berarti dia belum mau kebuka. Jadi solusinya teman-teman harus tekan CTRL, Shift dan ESC ya di keyboard. CTRL, Shift, ESC barengan di keyboard. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan klik tanda panah yang kecil ya, sini. Lalu teman-teman cari tulisan Google Play Game. Nah, ini klik kanan lalu entax dulu terlebih dahulu ya. Nah, ini cari Google Play Game, nggak ada ya, udah nggak ada. Kalau misalkan masih ada, silahkan diklik kanan entax kayak gitu ya. Akhiri tugas. Kita buka lagi coba ya. Nah, nggak apa-apa, di oke aja. Pemberitahuan ini akan selalu ada, nanti dia akan kebuka. Kalau misalkan masih belum bisa, dicoba restart laptopnya ya. Nah, ini dia sudah kebuka. Untuk masuk akunnya ya seperti biasa, masuk akun ya, masukin email terus sandi. Cuma di proses ini saya akan potong aja ya. Di proses masukin akunnya saya akan potong teman-teman. Kalau akun mah bebas ya, akun mah bebas. Nah, ini videonya saya potong ya. Dan nanti penampakan awalnya nggak apa-apa, ini di oke aja. Penampakan awalnya seperti ini. Nah, contoh saya akan mendownload Mobile Legends ya. Ini banyak sekali game ya. Kan ini kan Google Play Game, jadi aplikasi yang tersedia hanya khusus game saja, game Android ya.
agar bisa dijalankan di PC atau laptop komputer. Nah, ini saya percepat juga ini proses downloadnya ya, karena lama juga ukurannya ya, lumayan ya. Downloading, nanti setelah downloading installing ya, seperti biasa. Ini berhubung laptopnya laptop jadul ya, nggak terlalu jadul sih, cuma prosesornya kurang, jadi ketika saya jalankan gamenya agak kurang mulus ya gambarnya, resolusinya kayak gitu teman-teman. Harus disetting dulu resolusinya ke settingan rendah. Nah, ini sudah ke download dan ke install, ini proses buka teman-teman ya. Nah, seperti ini, monoton. Nah, kayak gini teman-teman. Cuma saya mau bingung apa kalau main game Mobile Legends di PC ya, suka belepotan gitu, mau jalan pun nggak bisa. Biasa di handphone ya. Seperti ini aja teman-teman ya tutorialnya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Tapi kalau misalkan nggak mau subscribe juga nggak apa-apa ya, sudah hadir pun sudah terima kasih. Oke lah teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.